kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'a hudah amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Farah, Syekh Armania Surabaya, Saudara Dian, kawan-kawanku dari Majelis Ta'lim wal Maulid Ahbabul Mustafa dan Syekh Armania Surabaya, serta pemirsa dimanapun Anda berada, yang kita semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-29 Ramadan, malam Jumat, yang mana kemungkinan ini adalah malam terakhir Ramadan. Akan tetapi kalau Allah masih memperpanjang Ramadan sampai hari Sabtu, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih ditambah waktu untuk berpuasa di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ala kulli hal, kita selalu dan senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disampaikan, bahwasannya pembahasan pada malam hari ini tentang zakat. Karena kita akan membahas secara tuntas apa itu zakat, siapa yang diwajibkan zakat, berapa kadarnya zakat, dan siapakah para mustahqin, orang yang berhak mendapatkan zakat, dan juga kapan waktunya mengeluarkan zakat. Pertama, zakat itu disebut secara bahasa an-nama, tumbuh berkembang. Yang namanya zakat itu tumbuh berkembang. Jadi kalau kita mengeluarkan harta, maka harta yang ada itu semakin tumbuh, semakin berkembang, semakin berkah. Karena yang kita keluarkan itu disebut sebagai kekotoran dari harta kita. Jadi kita tutahhirhum. Zakat itu membersihkan harta kita. Sehingga kita lihat kalau ada orang yang maaf, ini kita nggak boleh suudzon, akan tetapi akibat orang yang tidak membayar zakat, maka terkadang mendapatkan musibah di dalam hartanya, kebakaran dan lain sebagainya. Itu secara bahasa. Secara syariat, yang namanya zakat adalah ismun limalin makhsus, istilah untuk harta yang khusus. Karena zakat itu hanya pada harta-harta yang khusus, dan di sini kita hanya membahas tentang zakat fitrah. Yu'khadhu min malin makhsusin, diambil dari harta yang khusus. Jadi enggak semua harta dikeluarkan sebagai zakat. Ala wajhin makhsusin, dengan tata cara yang secara khusus. Jadi mengambil zakat itu pula dengan tata cara yang secara, karena surga itu nikmat. Kita lihat para sahabat, masya Allah. Yusrafu li ta'ifatin makhsusah, dan juga zakat itu akan dibagikan kepada golongan-golongan yang khusus. Enggak semua golongan mendapatkan zakat. Dan zakat di sini kita membahas tentang zakat fitrah. Jenis dan kadar zakat fitrah berupa
bahan makanan pokok daerah setempat, bukan uang. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, zakat fitrah itu bukan uang. Dan juga makanan pokoknya itu sejenis, nggak boleh dicampur. Jadi berasnya dicampur dengan beras yang kualitas lebih rendah, tidak. Harus sejenis. Jumlahnya mencapai 1 sok setiap orang. 1 sok itu 4 mud. Dan ukuran 1 sok itu menurut Dr. Wahbah Zuhaili 2,751 kilogram. Menurut Al-Habib Zain bin Ibrahim Al-Sumit 2,8 kilogram. Jadi zakat itu minimal 2,8 kilogram. Mau mengeluarkan lebih 3 kilo, ya alhamdulillah. Terus bagaimana kalau ada orang membayar zakat fitrah dengan uang? Ini kadang-kadang anak-anak sekolah, tapi alhamdulillah sekolahnya libur. Biasanya anak-anak sekolah itu ditarik zakat dengan uang. Padahal di rumahnya orang tuanya juga mengeluarkan zakat bagi dirinya. Jadi kalau di rumahnya orang tuanya mengeluarkan zakat bagi dirinya, yang diberikan kepada sekolah itu bukan zakat, diniatkan sedekah. Karena dalam mazhab Syafi'i membayar zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan. Tapi menurut mazhab Al-Imam Abu Hanifah diperbolehkan. Akan tetapi zakat fitrah ala mazhab Abu Hanifah membayar uang senilai harga 3,8 kilogram kurma yang berkualitas di daerah masing-masing. Misalnya contoh kurma per kilo 30.000 dikali 3,8 kilo 114.000. Ini kalau mau mengikuti mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Tapi kita mazhab Al-Imam Syafi'i, maka kita ikut mazhab Al-Imam Syafi'i, yaitu lebih baik kita jadikan beras 114.000 itu jadi beras berapa kilo itu? Banyak insyaallah ya. Ada yang 15.000 per kilo, ada yang 18.000 per kilo, malah lebih murah kalau mengeluarkan zakat dengan beras. Kalau misalnya ada orang ingin membayar zakat fitrah dengan uang, maka misalnya amil zakat itu menyiapkan beras sekitar 3 kilo sudah dibungkus atau si amil zakat, kalau ada orang membayar zakat dengan uang, maka si amil zakat menuntun orang tersebut mewakilkan uang tadi untuk dibelikan beras. Saya wakilkan Anda untuk membelikan uang ini beras. Tapi akan merepotkan amil zakat ya. Sedangkan kita ini banyak warung-warung yang sekitar rumah kita yang jualan beras. Sekali lagi kami menghimbau, belilah beras untuk zakat fitrah ini di warung sesama muslim untuk memajukan perekonomian Islam. Kalau misalnya lebih mahal, paling nggak sampai sekilo lebih mahal 5.000, nggak sampai. Paling lebih mahal 1.000-2.000 kita niatkan sedekah bagi yang punya warung. Sehingga kita ikut serta di dalam memajukan perekonomian Islam. Siapakah yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Tidak semua orang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ialah muslim. Muslim yang bagaimana? Yang menemui akhir Ramadan dan awal Syawal.
Jadi misalnya besok malam itu sudah masuk Syawal. Misalnya ada bayi lahir 5 menit sebelum maghrib dan hidup 5 menit setelah maghrib. Dia mendapati bagian dari Ramadan dan dia mendapati bagian dari Syawal. Maka si bayi itu meskipun meninggal misalnya, wajib untuk dikeluarkan zakat bagi sang bayi. Karena dia menemui bagian dari Ramadan dan menemui bagian dari Syawal. Serta yang ketiga, memiliki kelebihan bahan makanan untuk pribadinya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya di hari raya. Jadi orang tersebut memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan yang menjadi tanggungannya satu hari raya. Maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat. Muslim mendapati bagian dari Ramadan, mendapati bagian dari Syawal. Kemudian yang ketiga, memiliki kelebihan satu hari raya, kelebihan rezeki. Nah, ini seharusnya setiap insan muslim menyadari hal tersebut. Sehingga kalau dia memiliki kriteria seperti itu, bukannya dia wajib mendapatkan zakat, tapi dia wajib mengeluarkan zakat. Kemudian siapakah yang wajib dizakati? Yang pertama, diri sendiri, kita pribadi. Istri, kalau kita punya istri. Kalau yang tidak punya istri, cepat-cepat supaya beristri, jangan lambat-lambat. Ya. Ini tahun ini ada corona, tidak tahu tahun depan ada apa lagi. Kalau Anda nggak cepat-cepat kawin, Anda rugi sendiri. Termasuk istri yang tertalak. Karena istri yang tertalak itu wajib nafkahnya bagi sang suami. Wajib bagi sang suami. Orang tua ke atas, jadi orang tua kakek yang miskin, yang memang dalam tanggungan orang tersebut. Anak yang belum bekerja dan tidak punya harta. Terkadang anak nggak kerja tapi punya harta. Contohnya keluarga kerajaan Saudi, baru lahir aja udah dapat bagian harta meskipun nggak kerja. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Kapankah kita mengeluarkan zakat fitrah? Yang pertama, boleh mengeluarkan zakat fitrah itu dari awal Ramadan. Dari awal Ramadan boleh mengeluarkan zakat fitrah. Asal dia yakin dia di tempat atau di kota yang dia keluarkan zakat fitrah tersebut malam hari raya. Karena wajib seseorang mengeluarkan zakat fitrah itu di mana dia bermalam hari raya. Di situ dia mengeluarkan zakat fitrah. Contohnya tahun-tahun biasanya banyak yang mudik. Maka ketika dia berada di luar kota, misalnya orang Madura yang biasa di Surabaya, dia biasanya tiap tahun mudik. Akan tetapi mungkin tahun ini nggak mudik. Maka kalau memang dia yakin tahun ini nggak mudik, dia nggak usah mengeluarkan. Dia boleh mengeluarkan zakat fitrahnya dari awal Ramadan di Surabaya. Tapi kalau dia ragu, wah saya ragu, apakah saya mudik tahun ini atau tidak? Maka lebih baik dia menunggu sampai malam hari raya, di mana dia bermalam hari raya. Yang pertama itu waktu jawaz, boleh. Waktu wajibnya yaitu malam hari raya. Waktu afdal, jadi waktu afdalnya mulai terbenamnya matahari malam hari raya sampai dilakukannya sholat Idul Fitri. Jadi sampai khotib naik ke atas mimbar. Jangan sampai diakhirkan zakat fitrah. Makruh setelah selesainya sholat
sampai terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Itu makruh mengeluarkan zakat fitrah. Tapi ada yang mengatakan nggak sah kalau sudah setelah sholat Idul Fitri. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan makruh, sebagaimana disebutkan dalam kitab Bujermi. Haram setelah terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal. Jadi zakat ini wajib ya, termasuk rukun Islam. Termasuk rukun Islam yang 5. Mengeluarkan zakat. Dan kebanyakan orang itu wajibnya zakat fitrah. Ada bagi pedagang wajib untuk zakat perdagangan. Ada yang berkebun, ada zakat perkebunan, zakat pertanian. Dan ada juga zakat mal, zakat harta. Bagaimana kalau ada orang telat mengeluarkan zakat karena uzur? Misalnya nggak ada yang berhak untuk menerima zakat. Saya nyari-nyari yang berhak menerima zakat itu nggak ada. Misalnya dia tinggal di kota yang kaya raya, nggak ada yang berhak menerima zakat. Dia mau nyari-nyari nggak mendapatkan, maka dia telat mengeluarkan zakat ini karena mencari yang mustahik, maka diperbolehkan dan tidak ada dosa. Tapi kalau karena lupa itu bukan uzur. Kita punya 1 bulan penuh Ramadan. Sudah seharusnya ketika Ramadan orang itu ingat tentang zakat fitrah. Karena ada hadis, meskipun hadis ini kedudukannya bukan sahih, bahwasanya yang namanya puasa tidak akan diterima oleh Allah sampai kita mengeluarkan zakat. Tata cara mengeluarkan zakat dan menerima zakat. Orang yang berzakat membawa beras zakat yang sudah diniati kepada mustahik langsung misalnya, atau kepada panitia zakat, panitia pembagian zakat di masjid-masjid, atau kepada amil zakat. Kalau yang namanya amil itu yang ditunjuk oleh hakim. Mungkin kalau di Indonesia ini yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau Kementerian Agama baru disebut sebagai amil. Tapi kalau di masjid-masjid maka disebut sebagai panitia pembagian zakat, yang membantu orang-orang untuk membagikan zakat. Dan mereka itu lebih tahu dan lebih terorganisir, sehingga nggak numpuk. Enggak satu keluarga mendapatkan berapa bagian zakat. Kemudian tentang niat, bisa niat sendiri, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, saya mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku. Atau niat untuk anaknya yang kecil yang tidak bisa niat sendiri, bisa. Atau orang yang membayarkan zakat bagi orang yang ditanggungnya, dia bisa meniatkan bagi orang yang ditanggungnya tersebut, meskipun tanpa minta izin kepada orang yang ditanggungnya tersebut. Jadi langsung saya mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya, namanya Fulanah binti Fulan. Saya mengeluarkan zakat fitrah untuk bapak saya, namanya Fulan bin Fulan. Saya mengeluarkan zakat fitrah untuk ibu saya. Memang orang-orang itu dalam tanggungan nafkahnya, karena mereka tidak bisa menafkahi diri sendiri. Nah, kalau saya membayarkan zakat untuk orang yang mampu, untuk anak saya yang sudah kerja, tapi saya tetap ingin mengeluarkan zakat bagi anak saya yang sudah kerja, maka tidak bisa meniatkan untuk anak tersebut. Anak tersebut harus niat sendiri. Terus tentang para mustahiqin zakat, sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa binis sabil fardhatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah
Aslinya disebut sodakoh, zakat. Loh, sodakoh kok wajib? Karena nanti terakhir ayat ini disebut faridatan minallah, wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sodakoh wajib disebut zakat. Yang pertama adalah lil fuqara, untuk fakir. Siapakah fakir tersebut? Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan sama sekali dari kerjaan yang halal, atau punya harta atau kerjaan tapi tidak mencukupi kehidupannya dan kurang dari 50% kebutuhan hidupnya, maka ini disebut sebagai fakir. Yang kedua, lil fuqara'i wal masakin. Jadi yang namanya fakir itu lebih membutuhkan daripada miskin. Karena yang namanya fakir itu nggak punya kerjaan, nggak punya harta, atau punya pekerjaan, punya harta, tapi tidak mencukupi 50% kebutuhan hidupnya. Sangat minim sekali. Kalau miskin, punya harta atau punya pekerjaan tapi kurang. Misalnya kebutuhan hidupnya 1 bulan 1 juta, gajinya hanya 800.000 rupiah, maka itu disebut miskin. Kalau fakir, kebutuhan hidupnya 1 juta, akan tetapi dia memiliki pekerjaan nggak sampai 500.000 gajinya, maka disebut fakir. Jadi fakir, makanya di dalam Al-Quran disebut il fuqara'i. Yang lebih didahulukan adalah orang fakir, baru miskin. Akan tetapi tidak semua fakir dan miskin itu berhak mendapatkan zakat. Yang berhak adalah muslim. Jadi kalau fakir miskin non muslim ya nggak berhak mendapatkan zakat. Yang kedua, orang yang sudah berusaha sekuat tenaga untuk kerja, memang dia berusaha sudah untuk kerja, tapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Bukannya orang yang malas-malesan, wah saya malas nggak mau kerja, kemudian menyatakan dirinya sebagai orang yang fakir dan miskin, padahal dia mampu kerja. Dimanapun kalau mau bekerja itu bisa. Kalau mau bekerja itu bisa. Banyak contohnya orang dari ngais-ngais sampah saja. Seperti kita pernah dengar berita di Makassar ya, di Sulawesi Selatan, dia adalah pemulung, tapi dia bisa naik haji. Pemulung aja bisa naik haji. Jadi menunjukkan dia nggak mau malas. Yang keempat, yang selanjutnya, yang disebut fakir atau miskin yang mustahik, yang berhak mendapatkan zakat adalah kiai atau guru ngaji yang seluruh waktunya untuk ngajar. Jadi dia nggak ada waktu untuk bekerja. Seluruh waktunya untuk ngajar, ibadah, dan istirahat. Nggak ada waktu untuk kerja. Maka kalau kiai atau ustadz ini masuk kriteria fakir, pendapatannya tidak mencukupi 50% dari kebutuhan hidupnya, atau pendapatnya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya 100%, disebut miskin, maka kiai atau guru ngaji tersebut berhak untuk menerima zakat kalau dia masuk kepada kriteria fakir dan miskin. Ini belum masuk dalam fisabilillah. Kadang-kadang dulu abah saya itu sampai ketawa kalau sudah akhir Ramadan ini banyak yang ngasih beras kepada abah saya sebagai zakat. Maka abah saya sebagai jalan keluar mengatakan, saya mewakilkan kepada Habib Idrus untuk menyalurkan zakat fitrah saya kepada yang berhak mendapatkannya. Jadi katanya abah saya, ini orang niatnya sih baik, tapi ngasih pekerjaan ini. Tapi abah saya nggak pernah nolak ya, karena kesian katanya abah, ini orang nggak ngerti.
Ini orang nggak ngerti, kalau mau ditolak kesian nanti dia sakit hati. Biar aja, kita terima, nanti kita yang nyalurkan. Yang ketiga, amil wal amilina 'alaiha. Yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah amil zakat, yaitu yang tadi yang disebut, yang ditunjuk oleh Departemen Agama kalau di Indonesia ini sebagai badan amil zakat atau sebagai amil zakat. Kemudian wal amilina 'alaiha, fisabilillah, orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, sabilillah adalah prajurit sukarelawan, yaitu prajurit yang tanpa bayaran. Ini banyak dulu ya, banyak dulu. Kalau sekarang nggak ada orang jadi prajurit tanpa kerja, tanpa bayaran, nggak ada yang mau sekarang ya. Murid Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, prajurit sukarelawan dan fasilitas pendidikan agama Islam. Sabilillah itu termasuk fasilitas pendidikan agama Islam. Pondok pesantren, madrasah, itu juga disebut sabilillah. Ada lagi namanya Imam Al-Kasani. Semua objek bernilai ibadah. Penafsiran ini sama dengan pendapat Imam Al-Qaffal yang mengutip dari sebagian fuqaha. Menurut Imam Ahmad, Imam Hasan, Imam Ishaq, orang yang menunaikan ibadah haji, itu dia ingin haji tapi nggak mampu, itu disebut sebagai sabilillah, berhak mendapatkan zakat. Dan juga seperti sekarang ini, banyak orang yang dari satu negeri ingin kembali ke negerinya nggak bisa karena lockdown. Kemudian dia berada di negeri tersebut, dia nggak punya apa-apa, maka disebut sebagai sabilillah atau ibnu sabil. Kalau itu disebut ibnu sabil. Ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan yang tidak mendapatkan nafkah sama sekali. Ini banyak ya. Sekarang di Indonesia ini banyak juga yang dari Yaman, tapi alhamdulillah banyak yang menampung mereka. Mungkin banyak dari negara-negara yang lain. Yang penting dia Muslim dan dia ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan yang tidak memiliki harta untuk bisa membuat mereka ini makan dengan enak, makan dengan kenyang. Dan orang yang tidak berhak menerima zakat adalah orang kafir atau murtad. Aslinya Muslim kemudian dia murtad, dia nggak berhak menerima zakat. Siapapun, meskipun dia lebih miskin daripada orang Islam yang miskin, meskipun dia bambung, tapi dia non Muslim, maka dia tidak berhak menerima zakat. Kalau kita mau bantu dia, itu namanya hadiah. Kita berikan hadiah kepada dirinya. Budak atau hamba sahaya, sekarang tidak ada perbudakan. Juga yang tidak berhak menerima zakat adalah keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, atau yang kalau di Indonesia disebut para habaib. Mereka tidak berhak menerima zakat, sebagaimana hadis sahih yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi sadaqat innama hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin." Sesungguhnya zakat ini adalah kotorannya manusia dan tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Nabi Muhammad sendiri tidak menerima zakat dan beliau sendiri tidak menerima sedekah. Tapi kalau keturunan Nabi Muhammad tidak menerima zakat dan boleh menerima sedekah. Kemudian orang kaya, orang yang penghasilannya sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Ini orang kaya, nggak berhak menerima zakat. Seperti sekarang ini, ada dana bantuan untuk COVID ya. Kemudian kok ada orang kaya yang dapat seharusnya dia nggak nerima. Seharusnya dia nggak nerima, seharusnya dikembalikan, dia bilang saya nggak berhak mendapatkan ini.
Saya cukup, alhamdulillah. Kalau dia ngambil, berarti dia mengambil haknya orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita jangan seenaknya saja ya. Ada satu, kalau tidak salah waktu itu diposting di daerah Kalimantan Selatan, di medsos itu terkenal itu ibu-ibu ketika diberi bantuan sembako untuk COVID, dia bilang saya hanya mengambil berasnya saja, yang lainnya saya ada, saya nggak punya beras, yang lainnya saya ada, silahkan diberikan kepada yang lebih membutuhkan dari saya. Padahal ini ibu miskin, rumahnya gubuk. Ini sekarang punya sepeda motor, menerima bantuan COVID-19. Sepeda motornya bisa dijual masih. Na'udzubillah min dzalik. Padahal banyak yang lebih membutuhkan, yang kadang-kadang mereka malu untuk minta ya. Orang yang ditanggung nafkahnya, misalnya saya ini mau mengeluarkan zakat, terus saya berikan zakat tersebut kepada anak saya, ini tidak boleh. Karena anak saya itu dalam tanggungan nafkah saya. Tidak boleh zakat tersebut diberikan kepada yang di dalam tanggungannya. Kemudian masalah memindahkan zakat. Apakah boleh memindahkan zakat dari kota kita? Seandainya di kota kita sudah tidak ada yang berhak menerima zakat, zakatnya masih ada, apakah amil bisa memindahkannya? Bisa. Kalau memang sudah tidak ada yang berhak menerima zakat di kota kita. Selama masih ada yang berhak, kita tidak boleh memindahkan zakat ke kota yang lainnya. Dan juga yang berhak menerima zakat adalah al-gharimin, orang yang punya hutang banyak, yang mana orang tersebut kesulitan untuk membayar hutang. Kemudian dia ketika selesai bulan Ramadan atau akhir bulan Ramadan, dia juga tidak mendapatkan sesuatu yang bisa untuk mencukupi bagi dirinya dan keluarganya. Ini al-gharimina 'alaiha. Juga orang yang hutang untuk keperluan agama, ini boleh untuk mendapatkan zakat. Jadi ini adalah permasalahan tentang zakat fitrah yang harus kita keluarkan. Dan zakat fitrah ini disebut zakat fitrah yang bisa mensucikan manusia. Karena zakat fitrah itu kotoran dari kita manusia, bisa membuat kita suci kembali. Sehingga orang disebut sebagai Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kalau dia sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kemudian dia menunaikan zakat, maka orang tersebut disebut sebagai orang yang Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Tinggal dosanya antara dia dengan manusia yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali mohon maaf kepada manusia tersebut. Sekian pembahasan tentang zakat. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Ada yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bayar zakat fitrah di kota lain boleh nggak? Misalnya saya mengeluarkan zakat fitrah di Sampang, tapi saya lebaran di Sumeneb. Oh, tidak boleh. Di mana dia malam hari raya, di mana dia malam hari raya, dia mengeluarkan zakat fitrah di kota tersebut. Sebenarnya saya contohkan tadi, ada orang Bangkalan biasa toron, kalau orang Madura bilang toron ya. Kalau ke Surabaya dibilang ongkeh, naik. Karena mungkin Madura lebih rendah dari Surabaya, mungkin, wallahu alam.
Tapi karena tahun ini mungkin nggak mudik, maka dia harus mengeluarkan zakat fitrahnya di Surabaya. Maka dilihat nunggu, tapi kebanyakan insya Allah mudik ini. Karena peraturannya juga nggak jelas ya. Masalah mudik ini peraturannya nggak jelas. Saya sendiri lihat TV tadi banyak yang mudik naik motor lewat Cirebon, jalur Pantura, plat B. Mari kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, zakat mal. Zakat mal juga ketika dia wajib mengeluarkan zakat. Nah, ini terkadang tapi ya karena sudah menjadi kebiasaan tiap tahun dia mengeluarkan zakat mal itu berbarengan zakat fitrah. Padahal kadang-kadang hitungannya itu lain antara zakat mal dengan zakat fitrah, perhitungan waktunya. Tapi kalau mau disamakan juga ya nggak apa-apa. Cuman seperti yang dikatakan tadi, di malam dia wajib mengeluarkan zakat itu dia ada di mana? Disitulah dia mengeluarkan zakat mal. Gak mesti di tempat kerjanya, gak mesti. Misalnya dia kerja di Surabaya, dia mudik ke Madura, dia mengeluarkan zakat mal ya di Madura. Kecuali kalau zakat perkebunan dan zakat pertanian, di mana dia berkebun, di mana dia bertani, di situ dia mengeluarkan zakatnya. Meskipun dia bukan warga tempatan. Misalnya saya punya kebun di Madura, padahal saya orang Surabaya. Maka zakat tersebut dikeluarkan ya di Madura, di tempat kebun tersebut berada. Sebab zakat mal itu bukan penghasilan lain ya. Penghasilan itu tidak ada zakatnya. Bulanan gaji bulanan kita tuh nggak ada zakatnya. Zakat mal itu harta yang diam selama setahun, nggak bergerak selama setahun, dan harta itu senilai 83 gram emas. Jadi misalnya kalau 1 gram emas 500.000 misalnya, kali 83, ya sekitar 41.500.000. 41.500.000. 41.500.000 uang itu nggak bergerak selama setahun sama sekali. Kalau kita nyimpan duit di bank, kan kita tahu perputaran uang kita di bank. Kalau sempat kurang dari 41.500.000, maka nggak wajib zakat. Harta kita nggak wajib zakat. Dan zakat mal itu bukan punya rumah mewah itu dizakati, enggak. Rumah nggak dizakati, mobil juga nggak dizakati. Jadi zakat mal itu harta yang diem atau emas. Kita nyimpen emas memang untuk simpenan. Sebab kadang-kadang ada orang nyimpen emas, bukan nyimpen duit. Karena katanya kalau emas itu naik terus. Nah, atau seorang memiliki emas tapi berlebihan. Misalnya ada wanita punya emas berlebihan dari yang dia pakai. Misalnya cukup perempuan itu total emasnya 1 kilo misalnya. Dia punya 5 kilo. Nah, ini kan berlebihan. Maka yang berlebihan itu dihitung kalau selama setahun tidak gerak sama sekali, wajib zakat. Silakan kalau Anda mau bertanya. Jadi kalau zakat mal itu nggak semua orang. Kalau zakat fitrah, semua insan muslim yang mendapati sebagian dari Ramadan, sebagian dari Syawal, dan dia memiliki kelebihan rezeki 1 hari raya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tidak ada pertanyaan yang lain? Iya, untuk tabungan sama dengan emas, dihitung 83 emas. Yaitu kalau tabungan kita itu misalnya seperti contoh tadi, kita ambil 500.000 yang standar ya, karena sekarang emas naik turun. Kita ambil yang 500.000 yang standar. Kalau selama setahun tabungan itu nggak gerak sama sekali, 41.500.000, maka wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya hanya berapa? 2,5%.
Hanya sedikit. Zakat itu hanya sedikit. Allah nggak pernah minta banyak dari kita ini. Kita makan, coba kalau kita total kita makan nasi selama setahun itu kira-kira berapa kilo dalam setahun? Yang diminta hanya 3 kilo dalam setahun untuk dikeluarkan sebagai zakat. Sedikit. Allah tuh hanya minta sedikit. Subhanallah. Nggak pernah Allah minta banyak dari kita. Kemudian seperti tadi, selama setahun duit kita itu nggak gerak, berarti kita nggak butuh sama duit ini. Nah, kalau duit kita gerak dalam tabungan, jadi kalau misalnya kita print tiap bulan, kalau kita pengusaha, ternyata sempat kurang dari 41.500.000 nggak wajib zakat. Tapi kalau nggak pernah kurang dari 41.500.000, maka wajib zakat di harta yang terakhir. Berapa totalnya? Misalnya 80 juta, 2,5% dari 80 juta itu dikeluarkan sebagai zakat. Berapa? Hanya 800, 1.600.000, hanya 2 juta. 80 juta, zakatnya hanya 2 juta rupiah. Masih lebih banyak, sisanya 78 juta. Allah nggak minta banyak dari kita. Sebagaimana ibadah yang lain. Ya? Pernyataan kayak gaji bulanan kita itu 2/5-nya itu milik fakir miskin atau yatim piatu, apakah perhitungan itu betul? Apa itu? Gaji bulanan. Oh, gaji bulanan. Saya sudah nyampaikan tadi, tidak ada yang namanya zakat penghasilan. Nggak ada. Kalau kita mau mengeluarkan dari bulanan kita 2,5%, itu niatnya sedekah. Itu bukan zakat, bukan takaran zakat, nggak ada. Tidak ada yang namanya zakat penghasilan, itu nggak ada. Kadang-kadang sekarang ya ini semuanya sudah melanggar syariat, repot. Tapi kalau memang ada seperti itu diwajibkan di usaha kita misalnya, maka kita niatkan sebagai sedekah aja, sedekah. Atau misalnya ada komunitas yang ngajak kita seperti itu, dan mungkin semuanya ikut karyawan. Kalau nggak ikut bagaimana gitu istilahnya, maka kita niatkan sedekah. Meskipun mereka menamainya sebagai zakat. Karena bukan zakat, tidak ada zakat penghasilan. Karena penghasilan kita 1 bulan itu pasti insya Allah ada yang terpakai. Kita punya kebutuhan, kita ini manusia. Perlu makan, perlu beli minuman, atau keperluan yang lain, listrik, air, dan lain sebagainya. Pasti terpakai. Jadi Allah tidak menzalimi hambanya sama sekali. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Kalau saat malam takbiran itu seseorang sedang bekerja di kapal kayak pelayanan itu kan di tengah laut. Nah, itu gimana zakat fitrahnya? Nah ini Masya Allah ini. Malam hari raya orang itu berada di tengah laut. Maka kita ambil yang boleh tadi. Dari awal Ramadan dia mengeluarkan zakatnya. Kalau memang dia perkirakan atau dia berapa hari sebelum dia berlayar, kan pasti tahu jadwalnya dia. Oh, saya pas malam hari raya sampai hari raya, sampai 1 hari setelah hari raya saya masih di laut. Maka dia keluarkan di kota asalnya. Dikeluarkan di kota asalnya. Di mana kebanyakan dia tinggal. Di mana kebanyakan dia tinggal. Misalnya dia memang asli Madura misalnya, tapi dia kebanyakan tinggalnya di Surabaya. Dia aslinya Wonosobo misalnya ya. Tapi kemudian kebanyakan tinggalnya di Surabaya. Maka yang seperti itu kasusnya dikeluarkan di tempat yang kebanyakan dia tinggal. Karena dia kebanyakan makan di kota tersebut. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Monggo. Zakat dari pemerintah. Pemerintah mewajibkan zakat keluarkan dari uang gaji. Nah, ini apa ya namanya? Ini istilahnya pungutan, akan tetapi memakai nama Islam.
Mau dibilang pungutan liar ya nggak enak ya. Pungutan tapi pakai nama Islam. Dan sangat disayangkan ada ustadz-ustadz yang mendukung, atau mungkin lembaga keagamaan yang mendukung. Padahal itu tidak boleh. Itu namanya zalim kepada orang. Orang itu digaji sesuai dengan keringatnya. Bahkan sebelum keringatnya netes, orang itu harus menerima gaji. Jadi ini namanya zalim kepada pekerja. Tapi kalau memang mau tidak mau, karena memang langsung dipotong, maka kita niatkan sedekah, karena itu bukan zakat. Nggak ada yang namanya zakat penghasilan, itu nggak ada. Meskipun gaji kita 1 bulan 2 miliar misalnya, gaji kita 1 bulan 2 miliar, nggak ada yang namanya zakat penghasilan. Kalau dia setahun, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada harta yang tidak bergerak 41.500.000 selama setahun, wajib mengeluarkan zakat. Itu minimal ya, 41.500.000. Jadi misalnya gaji saya 1 miliar misalnya ini. Ada nggak yang gajinya 1 miliar? Nggak ada ya. Istilahnya gaji 100 juta misalnya. Kan sudah lebih dari 41.500.000. Ada yang saya simpan, ada yang saya pergunakan. Nah, kalau yang saya simpan tuh ketika 41.500.000, kan saya tahu tanggal berapa, bulan apa, tabungan saya mencapai 41.500.000. Maka dari itu kita hitung. Kita tetapkan, mungkin bisa ditaruh di HP sebagai pengingat di HP. Kita taruh tanggal ini, bahwasanya tanggal ini tabungan saya mencapai 41.500.000. Nah, dari tanggal itu kita print terus tiap bulan. Kalau di dalam beberapa bulan ini sempat kurang dari 41.500.000, maka dimulai hitungan ketika mencapai 41.500.000 lagi. Oh, berapa bulan? 6 bulan sempat kurang. Bulan ke-8 kembali 41.500.000. Bulan itu mulai dihitung lagi. Kalau terus nggak kurang selama setahun, baru berapa jumlah tabungan setahun dipotong 2,5%, dikeluarkan zakatnya. Jadi yang tiap bulan itu bukan zakat namanya, itu namanya sedekah, dan kita niatkan sedekah. Silakan, ada pertanyaan lagi? Iya. Ya. Meskipun yang termasuk dipotong zakat fitrahnya. Karena kita belum wajib zakat fitrah tiap bulan. Zakat fitrah itu Ramadan. Bahkan saya itu kan tentara. Di bulan Ramadan itu mesti gajinya dipotong langsung zakat fitrah. Oh. Karena bayar zakat fitrah di rumah, langsung katanya kan sudah dipotong sama. Nah, itulah repot. Seharusnya nggak sah zakat fitrah berupa uang, nggak sah. Jadi dia lebih baik mengeluarkan zakat fitrah lagi. Sebab kalau dia tidak mengeluarkan zakat fitrah, ya ancamannya itu puasanya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi, hanya 3 kilo 45.000, 50.000 lah. Setahun Allah cuma minta 50.000 dari kita. Jadi kalau pemerintah ngambil, ya itu urusannya pemerintah sudah. Jadi sebagaimana ada kata-kata Indonesia terserah, kita bilang juga terserah, ya. Terserah kamu, nanti tanggung jawabnya di hari kiamat. Ya Allah. Silakan. Saya kan pernah dititipi bos saya untuk zakat, dia memberikan uang tunai untuk saya membelikan beras, lalu berasnya saya serahkan ke masjid. Ya. Yang menyerahkan itu saya, yang baca niat saya. Apa zakatnya bos saya ini sah apa enggak? Ya, seharusnya ketika bosnya tersebut jadi ada orang titip untuk membayarkan zakat. Jadi ketika dia nitipkan duit, dia bilang saya wakilkan Anda untuk membelikan beras sebagai zakat fitrah saya. Kemudian saya wakilkan Anda untuk meniatkan
beras tersebut sebagai zakat fitrah saya. Setelah Anda niatkan, saya wakilkan Anda, ya 3 kali, untuk memberikan zakat fitrah tersebut kepada panitia pembagian zakat. Memang harus ada lafaz wakil. Jadi lebih baik kita bilang sama orang-orang tersebut, lebih baik Anda niat sendiri zakat fitrah, nanti saya akan bantu untuk membagikannya atau memberikannya kepada badan amil zakat atau panitia zakat di masjid-masjid. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Bib, ada riwayat ulama mengqadha sholat di Jumat terakhir Ramadan itu gimana, Bib? Terus apa bisa sholat itu diganti ibadah lain yang bisa diqadha, contohnya puasa? Masya Allah. Ya. Di Hadramaut, di Inat, itu dimulai oleh Syekh Abu Bakar bin Salim tentang qadha salat di akhir Jumat bulan Ramadan. Jadi besok setelah salat Jumat, beliau mengajak untuk mengqadha salat dimulai dari zuhur. Jadi niatnya usolli fardhu dhuhri qadhaan makmuman, sebagai makmum. Kita waktu belajar di sana, kita yang dari Tarim jaraknya 30 kilo ke Inat tuh ke Inat. Kita sholat Jumat di Inat, kemudian sholat qadha itu di masjid Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi setelah sholat Jumat mengqadha sholat 17 rakaat. Dimulai dari zuhur, kemudian bangun lagi qomat asar, bangun lagi qomat maghrib, bangun lagi qomat isya, bangun lagi qomat subuh. Dan semuanya sir karena memang siang. Jadi nggak dikeraskan bacaan Al-Fatihah meskipun qadha maghrib isya. Di sini Syekh Abu Bakar bin Salim beliau adalah seorang yang ahli fiqh. Beliau adalah orang yang alim. Seharusnya beliau itu sampai kepada mujtahid mutlak. Beliau itu kalau ingin buat madhab bisa, Syekh Abu Bakar bin Salim. Tapi beliau tidak mau membuat madhab baru, mengikuti kakek-kakeknya termasuk Faqihil Muqaddam yang tidak mau membuat mazhab baru. Beliau tetap bermazhab Imam Syafi'i, tapi beliau mempelopori sholat qadha ini dengan tujuan kalau dilakukan di bulan Ramadan, apalagi dalam keadaan berjamaah, pahalanya semakin berlipat ganda dan insya Allah bisa menutupi kekurangan-kekurangan salat yang terjadi pada diri kita selama setahun. Jadi insya Allah akan menutupi kekurangan. Karena kadang-kadang kita salat, dalam salat kita ada kekurangan ini kita nggak tahu kadang-kadang. Kadang-kadang kita salat gerak-gerak sampai 3 kali. Kadang-kadang kita salat mungkin niatnya tidak sah. Kadang-kadang kita salat ada bagian salat yang kurang. Jadi menutupi kekurangan-kekurangan salat yang terjadi selama setahun. Itu tujuannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kalau ini adalah amal salaf. Kalau dalam mazhab Syafi'i, amal salaf itu termasuk dalil dalam mazhab dan bisa kita ikuti. Jadi dalil dalam mazhab itu, dalam mazhab Syafi'i ada 9. Salah satunya adalah amal salaf. Karena nggak mungkin yang namanya salaf itu orang-orang seperti beliau melakukan amalan yang bertentangan sama Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita ambil dari hukum dasar ya, orang mengqadha salat ada dalilnya, hadis sahih. Ya, man nama an salatin aw nasiha falisalliha in dzakaraha la kafarata illa dzalik. Barang siapa yang ketinggalan salat karena tidur atau lupa, maka dia mengganti salatnya tersebut dengan salat. Jadi ketinggalan zuhur ya diganti dengan zuhur. Karena tidak ada gantinya salat kecuali salat. Jadi kalau mau kita ambil dari dalil hadis sahih Bukhari Muslim ada 2, tapi tidak bisa dijadikan sebagai dalil qadha salat akhir Ramadan. Jadi tidak bertentangan. Mana ada dalil Al-Quran dan hadis yang melarang kita salat qadha? Nggak ada. Selama tidak ada tantangan, tidak ada dalil yang menentang amalan, katanya Imam Syafi'i, maka amalan tersebut boleh dilakukan. Boleh saja dilakukan. Silakan, ada pertanyaan yang lain?
Jadi silahkan kalau ada yang mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Syekh Abu Bakar Misalim besok setelah Jumat kita sholat di rumah masing-masing, mungkin berjamaah bersama keluarga, dimulai dari zuhur. Jadi sebelum sholat kita ngomong, kita niatkan, saya niat mengikuti Syekh Abu Bakar Misalim. Kemudian qomat, langsung qomat tanpa azan. Qomat zuhur, qomat asar, qomat maghrib, qomat isya, qomat subuh. Dan subuhnya pakai qunut. Subuhnya pakai qunut. Monggo kalau ada pertanyaan yang lain. Lain dengan sholat kafarah. Sholat kafarah yang ada di dalam kitab-kitab itu disebutkan oleh Imam Nawawi sebagai bid'ah yang sangat jelek. Tapi kalau ini sholat qadha namanya, bukan sholat kafarah. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Lagi saya nggak tahu kalau gilirannya nggak baik. Ini jawab penting. Tidak ada. Pesanan mau tanya. Oh, monggo, silakan. Salam. Ya ini tanya, seandainya kan ini kan masih di bulan Ramadan, terus ada puasanya itu bolong, Bib. Jadi kan kalau puasa bolong kan bayarnya aja pakai fidyah, Bib. Nah itu kalau bergabung sama zakat itu bisa apa enggak? Ada orang puasanya bolong bayar pakai fidyah. Orang bayar pakai fidyah itu kalau memang dia nggak bisa puasa lagi. Kalau dia masih mampu untuk puasa, maka dia wajib mengganti puasanya itu di luar bulan Ramadan. Jadi bukannya fidyah. Dan kalau fidyah itu nggak bisa digabung dengan zakat. Fidyah lain, zakat lain. Meskipun pembayarannya mau dilakukan malam hari raya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi termasuk orang-orang yang nggak puasa ini, Masya Allah. Orang yang nggak puasa itu sudah dia dosa, terus dia wajib mengqadha secara langsung habis hari raya. Ya kita bilang jangankan di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan aja orang itu nggak puasa, apalagi di luar bulan Ramadan. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana dengan dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? 11 bulan boleh makan terserah, 1 bulan aja. Padahal untuk kesehatan juga bagus puasa ini. Silakan. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup ya. Silakan. Boleh nggak kita ngasih orang dari hasil pengasihan orang lain? Misalnya kita dikasih parcel sama atasan, ya kita ngasih parcel ini ke orang yang membutuhkan, itu gimana sih? Boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Kalau sudah dikasih itu kan sudah punya kita. Nah kalau sudah punya kita, terserah mau kita kasihkan kepada siapa yang kita inginkan. Meskipun kita dikasih beras, wah ini saya keluarkan untuk zakat saya, nggak apa-apa. Kalau kualitas berasnya itu sama atau di atas beras yang biasa kita makan. Tapi kalau kualitasnya di bawah, nggak boleh. Silakan. Ya kalau dia punya 4 sama dia sama istri berarti 6. 6 kali 3 kilo 18 kilo. Mau dia langsung kasih 18 kilo enggak apa-apa. Enggak masalah. Mau dia kasih langsung 25 kilo enggak apa-apa. Tapi nanti panitia yang bagi lagi. Karena panitia enggak mungkin ngasih langsung 25 kilo kepada
satu keluarga. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau bapak itu dia yang memang menafkahi anggota keluarganya, dia boleh meniatkan untuk anggota keluarganya, boleh. Atau anggota keluarga itu mau niat masing-masing, boleh. Yang kedua, ada anggota keluarga yang kerja mampu mengeluarkan zakat sendiri, tapi dia mengeluarkan zakat untuk anggota keluarga tersebut. Nah, itu dia nggak bisa meniatkan untuk anggota keluarganya. Anggota keluarga tersebut harus niat sendiri. Jadi kalau dia yang nafkahi, dia boleh meniatkan untuk semua. Saya mengeluarkan zakat fitrah ini untuk saya, untuk istri saya, untuk anak saya namanya fulan, untuk anak saya namanya fulan. Misalnya kalau sudah 18 kilo, maka boleh langsung dikeluarkan. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Jadi kalau ada orang yang meninggal di bulan Ramadan, ini banyak yang meninggal di bulan Ramadan, enggak wajib zakat karena dia tidak mendapati malam hari raya. Dan tidak ada yang namanya qadha zakat, enggak ada. Oh, saya qadha zakat. Loh. Anda kalau sudah nak bayar zakat, maka Anda sendiri yang akan rugi. Silakan. Orang ini dua. Kalau bukan dia wajib mengeluarkan zakat, dia wajib menerima zakat. Syaratnya sama-sama Islam. Tapi kalau dia memiliki kelebihan makanan selama 1 hari raya, tanggal 1 Syawal, dia punya makanan. Misalnya orang tuh bisa prediksi 1 hari raya saya bisa makan dan masih lebih, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Kalau dia bisa prediksi selama hari raya Syawal saya hanya bisa makan siang, saya nggak bisa makan malam, maka dia berhak mendapatkan zakat. Jadi seorang itu dua. Kalau bukan wajib mengeluarkan zakat, dia wajib menerima zakat. Tidak ada yang pertengahan, tidak ada. Junjungan kita Nabi Muhammad saja yang kehidupannya miskin beliau. Beliau dalam diriwayatkan 3 hari itu nggak pernah kenyang berturut-turut. 3 hari berturut-turut nggak pernah kenyang. Kalau kenyang pun beliau nggak seperti kita. Beliau makannya 1 hari 1 kali. Makannya pun nggak seperti kita, 1 piring. Ya, beliau makannya mungkin hanya 3 butir kurma disebut makan oleh beliau. Tapi tidak ada riwayat beliau menerima zakat. Beliau mengeluarkan zakat. Jadi kalau bilang kehidupan miskin, adakah yang kehidupannya lebih miskin dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau Senin Kamis puasa. Tapi selain Senin Kamis, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad, itu beliau tanya sama istrinya, apakah ada makanan? Enggak ada. Kalau begitu saya puasa. Itu sering. Dalam seminggu beliau lebih sering puasa daripada enggak puasanya. Minimal 2 hari dalam 1 minggu beliau puasa. Kita 1 minggu ada nggak puasa kira-kira? Kira-kira 1 bulan aja banyak yang nggak puasa masih. La ilaha illallah. Nauzubillah min dzalik. Misalnya kalau saya sering menggambarkan masa kalah dengan Upin dan Ipin ya. Itu TK puasa. Anak saya juga mulai 7 tahun. Semua anak saya itu sudah puasa. Mulai 6 tahun belajar puasa, 7 tahun sudah puasa 1 hari penuh. Jadi kalau kita mau ngajarkan anak itu bisa. Bahkan
anak itu lebih aktif dari kita. Mereka juga sekolah malah main-main dan lain sebagainya, tapi Masya Allah tetap bisa berpuasa. Ini sudah besar karena memang naudzubillah min dzalik. Masih ada pertanyaan? Untuk pengumuman hari raya kita nunggu pengumuman dari pemerintah. Karena pemerintah itu memiliki tim yang solid untuk ru'yatul hilal. Dan tim itu bukan orang sembarangan, mereka orang yang memang mengerti di bidangnya dan juga disumpah. Jadi kita tunggu saja pengumuman pemerintah. Kalau memang hari raya itu hari Sabtu, kita bersyukur kepada Allah. Kalau hari raya itu hari Ahad, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Kalau gini Bib, anak saya kan tinggal di beda kota Bib. Saya tinggal di Surabaya, anak saya di desa di daerah Nganjuk. Itu kan diasuh sama neneknya sama kakeknya Bib. Ya, yang mengeluarkan zakat itu orang tua dari istri saya itu atau saya Bib. Ya. Biasanya saya itu ngeluarin, saya transfer gitu Bib. Dulu terus kadang-kadang saya zakatnya anak-anak saya itu di Surabaya dulu. Tapi ya itu mengeluarkan zakat tuh di mana dia malam hari raya. Di mana dia malam hari raya. Jadi kalau kita punya anak, misalnya saya di sini, anak saya di Sulawesi misalnya. Tambah jauh Sulawesi. Kalau memang di situ ada yang menafkahi anak saya, misalnya neneknya, kakeknya, maka zakatnya ditanggung oleh yang menafkahi. Tidak mesti orang tuanya ya. Tidak mesti orang tua yang menafkahi anak. Atau kalau memang orang tua atau mertua kita ini mensyaratkan, kamu harus transfer tiap bulan sekian untuk nafkah anak kamu, maka kita transfer, termasuk zakat itu kita transfer. Jadi zakat tidak dikeluarkan dua kali. Zakat dikeluarkan di mana orang tersebut pada malam hari raya atau anak tersebut pada malam hari raya. Itu waktu wajib namanya, waktu wujub. Waktu wajib mengeluarkan zakat di mana dia malam hari raya. Nah, seperti yang saya gambarkan tadi, orang ini setahun di Surabaya, tapi dia rumahnya di Madura. Rumah aslinya di Madura, kampung halamannya. Kalau mudik nggak boleh, kalau pulang kampung boleh ya. Saya pulang kampung ke Madura, maka dia malam hari raya pulangnya. Pas malam hari raya ada di Madura, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya di Madura, di kampungnya. Meskipun dia setahun di Surabaya. Tanggal 1 Syawal balik ke Surabaya, hanya malam hari raya saja. Sampai sholat hari raya, sorenya dia sudah kembali Surabaya. Di mana dia malam hari raya, di situ dia mengeluarkan zakat fitrah. Nah, mesti di mana dia mendapatkan penghasilan. Karena memang inilah menunjukkan ya, enggak ada yang namanya zakat penghasilan. Subhanallah. Ini sudah menolak secara otomatis pendapat yang mewajibkan namanya zakat penghasilan. Enggak ada yang namanya zakat penghasilan. Itu hanya ya istilahnya apa ya? Mencari pembenaran saja. Menjadi pembenaran, padahal aslinya ya pungutan. Sekali lagi tentang hari raya kita tunggu pengumuman dari pemerintah, dan jangan lupa malam hari raya termasuk juga malam dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan oleh Rasulullah dalam suatu hadis, "Man ahya lailatul 'id, ahyallahu yauma tamutul qulub, ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub." Barang siapa yang menghidupkan malam hari raya, maka Allah akan menghidupkan hati orang tersebut di mana banyak hati mati di hari kiamat. Jadi Allah akan menghidupkan hatinya orang tersebut bagi orang yang menghidupkan malam hari raya. Bukannya menghidupkan malam hari raya dengan bakar mercon, bukan. Ya. Bakar mercon itu termasuk tabdzir, buang-buang harta.
Daripada kita bakar mercon kita masukkan ke masjid. Apalagi Masjid Al-Farouk ini lagi pembangunan tempat wudu ya. Banyak masjid yang sedang renovasi, banyak. Masjid perempatan Jalan Kenjeran, kita masukkan, daripada beli mercon kita masukkan ke masjid, investasi akhirat. Dan daripada kita buang mercon disebut mubadzir dan bisa dihukumi haram karena buang-buang duit. Tapi menghidupkan malam hari raya itu dengan zikir, membaca Al-Quran, sholat malam. Jadi minimal disebut menghidupkan malam hari raya, sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Itu minimal. Disebut menghidupkan malam hari raya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sekian dulu. Dan kita juga masih menunggu pengumuman dari pemerintah tentang bolehnya untuk mengadakan keramaian, untuk membuka majelis taklim dan sholawat kita. Tapi kalau memang belum ada izin dari pemerintah, kembali kita akan mengadakan majelis secara online di bulan Syawal. Jadi jadwal kita insya Allah rencananya pembukaan itu tanggal 24 Juni rencananya di Made Barat Masjid Hidayatullah. Ya. Masih rencana belum ada info lagi. Kan? Belum ada info lagi. Ini rencana 24 Juni pembukaan majelis sholawat dan ta'lim Ababul Mustafa di Made Barat. Kalau 24 Juni itu pihak Sahibul Bait membatalkan, maka mungkin kita akan mengadakan secara online tanggal 24 Juni insya Allah. Sekian, semoga bermanfaat. Semoga semua amal ibadah dan puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dan orang yang kita cintai dipanjangkan umurnya oleh Allah di Ramadan yang akan datang, sehingga bisa kembali berpuasa di bulan Ramadan, kembali bisa mendapatkan bulan yang mulia ini. Dan semoga di akhir-akhir Ramadan ini kita dan orang yang kita cintai diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan di akhir-akhir bulan Ramadan ini bisa menutupi kekurangan-kekurangan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan yang mulia. Semoga bulan Ramadan yang mulia ini meninggalkan kita dengan penuh pengampunan, menjadi saksi yang baik kelak bagi kita dan orang yang kita cintai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa meringankan kita dan orang yang kita cintai di hadapan Allah, yang bisa mengangkat derajat kita dan orang yang kita cintai di hadapan Allah, dan bisa memberikan syafaat kepada kita dan orang yang kita cintai kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai selalu dan senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dikembalikan oleh Allah menjadi suci, menjadi Idul Fitri, kembali suci bagikan bayi yang baru dikeluarkan oleh Allah dari perut ibunya, bersih dari segala macam dosa. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai diampuni semua dosanya oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah di jalan taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan sehat walafiat, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pandemi corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dan orang yang kita cintai kalau sudah sampai ajalnya dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah bijahi walid Fatimah bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.